bersih, dan terasa nyaman untuk ditinggali. Setelah semuanya beres di permukaan, saatnya kita fokus ke langkah berikutnya. Aku mulai menggali ke bawah. Rencananya kali ini aku ingin mencari diamond, sekaligus mengumpulkan resource untuk memperkuat pertahanan kita di dunia ini. Saat turun, aku menemukan sebuah gua besar yang terlihat cukup menjanjikan. Tapi sebelum menjelajah terlebih jauh, aku memutuskan untuk terus mining ke bawah sampai mencapai kedalaman yang lebih optimal. Setelah cukup lama menggali, akhirnya aku sampai di Y-58, level yang biasanya punya peluang besar untuk menemukan diamond. Dan benar saja, aku akhirnya menemukan diamond pertama hari ini. Setelah itu, aku kembali ke gua besar tadi untuk mulai menambang berbagai resource yang ada di sana. Banyak besi, emas, dan juga lapis lazuli yang bisa kita kumpulkan. Menariknya lagi, di dalam gua itu aku juga menemukan spawner skeleton. Tempat ini sepertinya bisa kita manfaatkan nanti, mungkin untuk membuat farm atau sumber bone yang stabil. Setelah menjelajah lebih jauh, aku menemukan beberapa diamond lagi di sekitar gua tersebut. Semuanya langsung kutambang satu persatu. Tidak lupa juga aku mengambil obsidian yang ada di sekitar lava, karena pasti akan berguna nantinya. Setelah merasa cukup puas dengan hasil mining hari ini, akhirnya aku kembali naik ke permukaan. Sesampainya di base, aku dan temanku mulai membagi hasil tambang yang kami dapatkan. Ternyata diamond yang dia temukan juga cukup banyak. Jadi total diamond yang kami miliki sekarang benar-benar melimpah. Dengan semua diamond itu, aku langsung membuat chestplate, celana, sepatu, helm diamond, dan tentu saja beberapa peralatan diamond juga. Dan dengan begitu, sekarang kami berdua resmi memakai full diamond armor. Setelah persiapan selesai, aku membuat flint and steel untuk menyalakan portal. Sebelum menyalakannya, aku juga sempat merancang sedikit desain di sekelilingnya supaya portal ini terlihat lebih menarik. Dan akhirnya, jadilah seperti ini portal menuju Nether. Tanpa menunggu lama, aku dan temanku langsung masuk ke dalam portal itu untuk pertama kalinya. Sesampainya di dunia Nether, ternyata titik spawn kami cukup ampas. Tidak ada biome yang menarik di sekitar, hanya area yang terasa cukup sempit dan kurang menguntungkan. Tapi tidak apa-apa, yang penting kami sudah berhasil masuk ke Nether. Kami mulai mencari jalan agar bisa mengakses biome lain di Nether. Sambil menjelajah, aku juga tidak lupa mengambil beberapa biji emas yang ada di sekitar. Setelah beberapa saat, akhirnya kami berhasil membuat jalur yang cukup rapi untuk keluar dari area spawn. Karena semuanya sudah cukup aman untuk sekarang, aku pun memutuskan untuk kembali ke dunia awal dan melanjutkan rencana berikutnya dari sana. Sekarang tugasku adalah mencari sapi. Sementara temanku mulai membuat automatic farm sugarcane di dekat base. Aku pun mulai menelusuri area sekitar. Tapi setelah cukup lama berkeliling, hari mulai gelap. Daripada mengambil risiko, akhirnya aku memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Keesokan harinya, aku kembali melanjutkan pencarian. Kali ini aku menjelajah sedikit lebih jauh dari area sebelumnya. Dan beruntungnya, tidak lama kemudian, aku akhirnya menemukan 2 ekor sapi. Tanpa membuang waktu, aku langsung membawa mereka kembali ke base. Perjalanan pulang memang cukup pelan, tapi akhirnya kedua sapi itu berhasil sampai dengan selamat. Sesampainya di base, aku langsung memasukkan mereka ke dalam kandang. Sekarang jumlah sapi kita sudah bertambah. Dengan ini, kita akhirnya memiliki 3 ekor sapi. Karena hari sudah malam lagi, aku memutuskan untuk tidur dulu dan melanjutkan pekerjaan besok pagi. Keesokan harinya, aku mengecek automatic farm sugarcane yang dibuat temanku. Farmnya memang masih cukup kecil, jadi hasilnya juga belum terlalu banyak. Sementara itu, aku mulai mengerjakan beberapa pekerjaan lain di sekitar base. Aku memanen coklat, menanam kembali biji gandum, dan memastikan ladang tetap berjalan dengan baik.
Aku juga meminta temanku untuk membantu merapikan lahan di sekitar base ini. Sementara dia bekerja di sekitar ladang, aku fokus memberi makan sapi agar mereka bisa berkembang biak lebih cepat. Setelah semua pekerjaan selesai untuk hari ini, aku naik ke rumah, melihat sekeliling base sebentar, lalu akhirnya bergegas untuk tidur. Keesokan harinya, aku kembali masuk ke Nether untuk melakukan eksplorasi. Tidak lama setelah berjalan, aku menemukan sebuah bastion tempat para piglin tinggal. Tanpa membuang waktu, aku langsung menjarah harta karun yang ada di dalamnya. Hasilnya lumayan banget, banyak loot yang bisa kita manfaatkan nanti. Aku juga menemukan netherwort, jadi sekalian saja ku ambil, karena pasti akan berguna kalau nanti kita ingin membuat potion. Aku melanjutkan perjalanan menjelajah Nether. Di tengah perjalanan, aku juga menemukan beberapa bone block. Jadi aku ambil saja karena lumayan berguna untuk dekorasi ataupun dijadikan bone meal. Tidak jauh dari situ, akhirnya aku melihat sesuatu yang sudah lama ku cari. Nether Fortress. Yap, aku pun langsung menuju ke sana untuk pertama kalinya. Di dalam fortress, tentu saja target utamaku adalah Blaze Root yang dijatuhkan oleh Blaze. Item ini sangat penting karena nantinya akan digunakan untuk berbagai hal, entah itu membuat potion atau dijadikan Eye of Ender untuk mencari stronghold. Namun saat menjelajah fortress ini, aku hampir saja mati. Aku sempat dikeroyok oleh beberapa Blaze sekaligus. Untungnya aku masih bisa menghindari serangan mereka, dan dengan sedikit usaha akhirnya aku berhasil selamat dari situasi yang cukup berbahaya tadi.